Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channelnya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, kali ini saya akan meng-share atau membagikan ilmu untuk kalian semua dengan judul memiliki kontrakan atau kos-kosan tanpa modal. Pertama-tama yang harus kita lakukan mencari rumah di bawah pasaran. Jika rata-rata rumah di wilayah tertentu harga rumah di atas 1 miliar rupiah, maka kita mencari yang 850 juta ke bawah guys. Jadi kalau di wilayah itu 1 miliar ke atas guys, kita cari terus guys, mencari sampai kita dapatin di bawah harga pasaran ya guys. Ini 800, saya contohnya 1 miliaran ke atas ya guys, tapi kita mencari yang 850 juta ke bawah. Karena yang akan disetujui atau dicairkan oleh bank sekitar 70% dan untuk uang mukanya sekitar 30%. Tapi kali ini uang mukanya pun dibayar oleh uang yang sudah dicairkan oleh bank. Untuk itu kita harus bekerja sama dengan si penjual rumah guys. Contoh gambar skemanya sebagai berikut. Misalkan gini guys. Ini penjualnya bernama Bapak dan Ibu Arli. Dia jual rumah nih. Kan ini di lingkungan tersebut harganya 1 miliaran ke atas. Nah, kita cari yang ngejualnya 850 juta. Aduh, maaf guys. Aduh, nih ada yang lewat guys. Maaf ya guys, berisik. Nih misalkan contohnya penjual Bapak Ibu Arli jual rumah sekitar 850 juta. Dan rata-rata rumah di pasaran tersebut seharga 1 miliar. Nah, pembeli ini kita sebagai pembeli rumah ya guys, misalkan kita. Nah, ini bank. Nah, jadi gini, si pembeli rumah misalkan kita nih beli rumah nih ke Bapak Arli. Nah, ini 850 juta. Tapi kita ke bank bilangnya 1 miliar 450 juta bilang ke bank. Sama si penjual juga diajak kita kerjasama atau nama kerennya kong kali kong, bekerja sama untuk bilang ke bank 1 miliar 450 juta. Nah, nanti kan kalau 1 miliar 450 juta. Aduh guys, maaf berisik lagi nih guys. Aduh, mobil sampah berisik, maaf ya guys. Nih, ini kan si pemilik rumah kita ajak kong kali kong atau kerjasama, bilang ke banknya 1 miliar 450 juta. Karena kan sama banknya cuma dicairkan 70%. Nah, kalau ini sudah cair, nah nanti sama bank dicairkannya ke Bapak Arli 1 miliar 15 juta. Nih saya geser dulu guys. Nah, nanti kan ini 1 miliar 15 juta. Kalau dikurangi oleh 850 juta kan sisa uang yang dibayar oleh bank ke penjual diserahkan ke pembeli sebesar 165 juta. Jadi sisa uang ini nih oleh penjual dikembaliin ke pembeli. Nah, pembeli membayar uang muka KPR ke bank sebesar 30%. Jadi uang sisa dari ini oleh Bapak Arlinya dikembalikan ke pembeli. Karena yang dicairkan oleh bank ini. Nanti uang sisa ini yang 165 juta, 30% untuk bayar ke bank sebagai uang muka. Jadi kita nggak keluar uang guys. Tapi kita nggak keluar uang sama sekali sih, enggak, karena kan nanti untuk fotokopi kita keluar uang. Untuk misalkan bensin, kalau kita saat mencari-cari rumah di wilayah tersebut kan butuh juga bensin motor atau bensin mobil, juga butuh pulsa HP untuk menghubungi yang mau ngejual rumah. Ini udah jelas guys. Jadi si pembeli rumah ini mencari yang harga 850 juta di lingkungan yang di wilayah yang harganya semiliaran ke atas.
Tapi ini diajak kerjasama untuk bilang ke bank 1.450.000.000. Sama ini juga bilang ke bank segitu. Karena nanti yang akan dicairkan oleh bank sekitar 70% dari ini. Jadi cuma semiliar 15 juta. Nah, nanti kalau ini kan ada sisanya nih. Kan yang diterima oleh pembeli 850 juta, ada sisanya. Sisanya dikembalikan ke sini supaya ini bisa bayar uang muka ke sini, ke bank. Nah, untuk pengajuan KPR, kredit kepemilikan rumah ke bank ada syaratnya yaitu 1. Harus usia masih muda yaitu 40 tahun ke bawah supaya diizinkan lama mencicilnya sampai 20 tahun. Karena kalau usia 40 tahun ke atas, masa cicilannya sebentar alias tidak bisa lama mencicilnya. Jadi contohnya gini guys, ini saya waktu pernah ngambil rumah KPR ya. Ketika saya usia 32 tahun, saya bisa ngambil panjang jangka waktu mencicilnya, yaitu sekitar 15 tahunan. Nah, pengalaman saya juga waktu suami saya sama saya disuruh ngambil rumah di Cibiru. Nah, itu usianya udah 40 tahunan, masa kerjanya ke pensiun sekitar 7 tahun lagi. Jadi suami saya cuman dikasih space waktu sekitar 7 tahunan untuk mencicil. Jadi maka sebaiknya ini harus usia sekitar 20 tahunan sampai 40 tahun guys. Ya 20 tahunan lah supaya mencicilnya supaya sampai 20 tahun KPR-nya. Nah, ini selanjutnya guys, ini kedua, mempersiapkan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi sertifikat rumah yang akan kita beli. Maksudnya fotokopi surat rumah yang akan kita beli, fotokopi slip gaji atau surat keterangan penghasilan. Nah, ini bagi yang pekerja-pekerja harian, ini yang nggak punya kantor, ini bisa kalian membuat surat keterangan penghasilan yang jadi kita bikin surat penghasilan kita berapa per bulan. Ya maksudnya harian kan dikumpulin jadi sebulan, hasilnya berapa, nanti surat keterangannya dibawa ke RT RW dan kelurahan untuk ditandatangani. Ini fotokopi NPWP, fotokopi rekening koran. Rekening koran itu print-printan jumlah tabungan di bank minimal 3 bulan terakhir. Jadi kita harus nabung guys. Lantas semua fotokopi surat-surat tersebut dimasukkan ke dalam map yang rapi, lantas kita apply itu kita bawa ke bank. Karena kalau cuman satu bank, 10 bank ini guys. Karena kalau cuma satu bank belum tentu dipermohonkan, jadi harus 10 bank. Jika sudah akad kredit dan terima kunci, maka rumah sudah bisa kita miliki walau kita masih harus mencicil ke bank. Rumah kita sekat-sekat dibuat kamar kos-kosan sekitar 10 kamar supaya hasil dari pembayaran uang kos bisa untuk membayar cicilan KPR ke bank. Jadi sebaiknya kita mencari rumah yang banyak kamarnya guys supaya nggak nyekat lagi. Tapi kalau misalkan kamarnya cuma ada 4 ya kita harus cari rumah yang besar yang sekira-kiranya bisa disekat-sekat lagi. Nah, yang kelima, sebaiknya kalian mencari rumah yang di pinggir jalan. Apakah itu di pinggir jalan utama komplek, di pinggir jalan desa, intinya di pinggir jalan supaya bisa dimasuki atau dilalui oleh kendaraan. 6. Sebaiknya sebelum kalian mengambil keputusan, saya geser dulu ya guys. Sebaiknya sebelum kalian mengambil keputusan ini, sebaiknya difikirkan dulu dan kalian juga harus menghitung juga. Jadi sebelum kalian mengambil keputusan ini semuanya, kalian harus memikirkan juga, harus menghitung juga. Jangan sampai nanti salah. Nah, ini guys untuk disekat-sekat ini kalau misalkan cicilannya 10 juta kan. Nah, kalau bikin 10 kamar kan kita bisa satu kamarnya 1 juta. Bila perlu kita cari rumahnya di deket anak kuliahan, perkantoran. Jadi banyak guys. Jadi kalau misalkan setorannya 1 juta, 10 kamar udah 10 juta bisa buat bayar cicilannya. Ini ada tambahan untuk para pekerja yang mandiri seperti para pedagang.
dan lain-lain. Saya informasikan untuk mengurus NPWP harus datang ke kantor pajak, dan jika surat NPWP sudah selesai, kewajiban kalian harus bayar pajak setiap bulan. Jadi nanti bayar pajaknya itu nggak sama guys. Untuk yang penghasilan sekian-sekian, nanti pihak pajak yang akan menentukan sesuai dengan pendapatan kalian nih. Nanti ditentukan oleh pajak berapa-berapanya kita bayar pajak sesuai dengan pendapatan yang kalian dapatkan nanti per bulannya. Untuk itu sebelum memutuskan membuat NPWP, sebaiknya kalian konfirmasi terlebih dahulu ke kantor pajak untuk mencari keterangan lengkapnya. Karena saya belum pernah mengurus NPWP, jadi sebaiknya kalian datang aja ke kantor pajak untuk keterangan penghasilannya berapa, nanti pihak pajak yang menentukan. Demikian tadi guys penjelasan atau share saya tentang memiliki kontrakan dan kos-kosan tanpa modal. Terima kasih, see you.